Selama bertahun-tahun, dunia mengenal Indonesia dan Malaysia sebagai dua kekuatan besar dalam industri sawit global. Kedua negara ini sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, sama-sama memiliki iklim tropis yang ideal untuk perkebunan kelapa sawit, dan sama-sama menjadi pemasok utama minyak sawit ke berbagai negara di dunia. Karena itulah, ketika berbicara tentang pasar sawit internasional, nama Indonesia dan Malaysia hampir selalu disebut bersamaan. Namun, perkembangan terbaru di industri sawit justru memunculkan sebuah pertanyaan yang menarik. Jika keduanya sama-sama raksasa sawit, mengapa ketika ekspor sawit Malaysia mengalami penurunan, perhatian dunia justru tertuju kepada Indonesia? Mengapa dalam berbagai analisis pasar, kebijakan Indonesia terus muncul sebagai faktor utama yang menentukan arah pergerakan industri sawit global? Pertanyaan ini muncul setelah data terbaru menunjukkan bahwa stok minyak sawit Malaysia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam laporan terbaru, stok sawit Malaysia mencapai sekitar 2,43 juta ton. Angka ini bukan angka kecil. Untuk membayangkannya, 1 ton sama dengan 1.000 kilogram. Artinya, Malaysia saat ini menyimpan sekitar 2,43 miliar kilogram minyak sawit di berbagai fasilitas penyimpanan, jumlah yang sangat besar. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa peningkatan stok tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan ekspor. Dalam periode yang sama, ekspor sawit Malaysia turun sekitar 14,5% menjadi hanya sekitar 1,11 juta ton. Angka ini menjadi salah satu yang terendah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jika kita melihat kondisi tersebut dengan logika sederhana, situasinya sebenarnya cukup mudah dipahami. Ketika barang yang masuk ke gudang lebih banyak daripada barang yang keluar, maka stok akan meningkat. Dalam dunia perdagangan biasa, kondisi seperti ini sering dianggap sebagai tanda bahwa permintaan sedang melemah atau ada hambatan dalam proses penjualan. Bayangkan seorang pedagang yang setiap hari terus menerima pasokan barang, tetapi jumlah pembeli yang datang semakin sedikit. Lambat laun, gudangnya akan penuh, barang akan menumpuk, biaya penyimpanan akan meningkat, dan pada akhirnya, pedagang tersebut harus mencari cara agar barangnya kembali bergerak ke pasar. Hal yang sama juga berlaku dalam industri sawit. Minyak sawit bukanlah barang koleksi yang nilainya terus meningkat hanya karena disimpan lebih lama. Sawit diproduksi untuk dijual, sawit dipanen untuk diproses dan dipasarkan. Semakin cepat produk tersebut sampai ke tangan pembeli, semakin cepat pula keuntungan dapat diperoleh. Karena itulah, peningkatan stok yang terlalu besar seringkali menjadi perhatian para pelaku industri. Namun yang menarik, ketika berbagai media dan analis membahas peningkatan stok sawit Malaysia tersebut, fokus pembicaraan tidak hanya tertuju kepada Malaysia. Justru Indonesia berkali-kali muncul dalam pembahasan. Ini yang membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, mengapa berita tentang stok sawit Malaysia justru dipenuhi dengan pembahasan mengenai Indonesia? Mengapa kebijakan Indonesia menjadi salah satu faktor yang dianggap penting untuk menjelaskan kondisi pasar sawit regional? Jawabannya terletak pada perubahan besar yang terjadi dalam industri sawit selama beberapa tahun terakhir. Indonesia saat ini bukan hanya produsen sawit terbesar dunia, Indonesia juga merupakan eksportir sawit terbesar dunia. Selain itu, Indonesia juga telah berkembang menjadi salah satu konsumen minyak sawit terbesar di dunia melalui program biodiesel nasional yang terus diperluas. Kombinasi ketiga faktor tersebut menciptakan posisi yang sangat unik. Sebuah negara yang memproduksi paling banyak, mengekspor paling banyak, sekaligus mengkonsumsi dalam jumlah sangat besar untuk kebutuhan domestiknya sendiri. Ketika sebuah negara memiliki posisi seperti itu, maka setiap kebijakan yang diambil akan memiliki dampak yang jauh melampaui batas negaranya sendiri. Inilah yang membuat para analis internasional terus memperhatikan Indonesia. Mereka memahami bahwa perubahan kecil dalam kebijakan Indonesia dapat mempengaruhi jutaan ton pasokan sawit yang beredar di pasar dunia. Jika Indonesia memutuskan untuk meningkatkan penggunaan biodiesel, maka lebih banyak minyak sawit akan digunakan di dalam negeri. Jika lebih banyak minyak sawit digunakan di dalam negeri, maka jumlah yang tersedia untuk ekspor akan berkurang. Ketika pasokan ekspor berkurang, pasar global akan merasakan dampaknya.
Bagi negara-negara pengimpor sawit, kondisi tersebut sangat penting. Mereka harus memperkirakan apakah pasokan dunia akan cukup atau tidak. Mereka harus menghitung kemungkinan perubahan harga. Mereka juga harus menyesuaikan strategi pembelian mereka berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Indonesia. Disinilah letak perbedaan besar antara menjadi pemain besar dan menjadi penentu arah pasar. Tidak semua produsen besar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar global, namun Indonesia memiliki kemampuan tersebut karena skala produksinya sangat besar dan kebijakan domestiknya dapat mengubah keseimbangan pasokan dunia. Ketika analis Malaysia menyebut bahwa harga sawit masih memiliki peluang untuk tetap kuat karena program biodiesel Indonesia, sebenarnya mereka sedang mengakui satu hal penting. Mereka mengakui bahwa kebijakan Indonesia telah menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan dalam perhitungan pasar. Dengan kata lain, masa depan harga sawit tidak hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan Malaysia, tetapi juga oleh apa yang dilakukan Indonesia. Mari kita lihat lebih jauh. Program biodiesel Indonesia pada dasarnya adalah upaya untuk menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku energi. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri. Dari sudut pandang nasional, kebijakan ini memberikan manfaat ganda. Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan pasar domestik yang besar bagi petani dan industri sawit. Namun dari sudut pandang pasar global, dampaknya jauh lebih luas. Ketika jutaan ton minyak sawit dialihkan ke kebutuhan energi dalam negeri, jumlah minyak sawit yang tersedia untuk ekspor otomatis berkurang. Akibatnya, pasokan global menjadi lebih ketat. Dalam kondisi seperti itu, harga cenderung mendapatkan dukungan karena jumlah barang yang tersedia di pasar internasional tidak sebanyak sebelumnya. Karena itulah, para analis internasional selalu memasukkan kebijakan biodiesel Indonesia ke dalam perhitungan mereka. Mereka memahami bahwa keputusan Indonesia dapat mengubah arah pasar dalam skala global. Bahkan ketika mereka sedang membahas kondisi sawit Malaysia sekalipun, nama Indonesia tetap muncul karena pengaruhnya tidak bisa dipisahkan dari dinamika industri sawit dunia. Menariknya, semakin sering Indonesia disebut dalam berbagai analisis, semakin terlihat bahwa pusat gravitasi industri sawit global perlahan bergerak. Dulu, pasar mungkin lebih banyak bertanya mengenai kondisi produksi, cuaca, atau ekspor dari berbagai negara produsen. Namun sekarang, banyak pelaku pasar yang justru bertanya, kebijakan apa yang akan diambil Indonesia selanjutnya? Apakah program biodiesel akan diperluas? Apakah konsumsi domestik akan meningkat? Apakah ekspor akan berubah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kini memainkan peran yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar produsen atau eksportir. Indonesia telah menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah pasar. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan yang berbeda. Dengan stok yang terus meningkat dan ekspor yang melemah, fokus utama Malaysia adalah memastikan bahwa produk sawitnya dapat terserap oleh pasar. Ini bukan tugas yang mudah, karena persaingan global semakin ketat. Negara-negara pengimpor memiliki banyak pilihan dan selalu berusaha mendapatkan harga serta pasukan yang paling menguntungkan bagi mereka. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan menarik. Apakah Indonesia dapat menyerap kelebihan stok sawit Malaysia? Secara teori, mungkin terdengar masuk akal, karena kedua negara sama-sama berada di kawasan yang sama. Namun jika dilihat lebih dalam, logikanya tidak sesederhana itu. Indonesia sendiri merupakan produsen sawit terbesar dunia. Produksi nasional Indonesia sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus kebutuhan ekspor. Selain itu, program biodiesel Indonesia juga menggunakan bahan baku yang berasal dari produksi domestik. Karena itu, harapan bahwa Indonesia akan menjadi pembeli utama bagi kelebihan stok sawit Malaysia terasa kurang realistis. Bayangkan seorang pemilik restoran nasi yang memiliki persediaan beras melimpah. Kemudian ada restoran lain yang mengalami kelebihan stok beras dan berharap restoran pertama membeli seluruh kelebihan stok tersebut. Secara bisnis, hal itu tentu sulit terjadi, karena restoran pertama sudah memiliki pasokan sendiri yang mencukupi. Logika yang sama berlaku dalam industri sawit. Indonesia memiliki sumber pasokan yang sangat besar dari dalam negeri, sehingga kebutuhan tambahan dari luar menjadi sangat terbatas.
Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa penurunan ekspor Malaysia tidak serta-merta disebabkan oleh Indonesia. Pasar global jauh lebih kompleks daripada sekedar persaingan antara dua negara. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan perdagangan internasional. Kondisi ekonomi global, tingkat pertumbuhan negara pengimpor, kebijakan perdagangan, nilai tukar mata uang, harga energi, hingga kondisi geopolitik semuanya memiliki peran dalam menentukan permintaan dan harga komoditas. Karena itu, tidak tepat jika seluruh tantangan yang dihadapi Malaysia dikaitkan dengan Indonesia. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Indonesia dalam industri sawit global memang semakin besar. Fakta bahwa Indonesia terus disebut dalam berbagai analisis merupakan indikasi bahwa para pelaku pasar menganggap kebijakan Indonesia sebagai faktor yang sangat penting. Pada akhirnya, dunia bisnis selalu memberikan perhatian terbesar kepada pihak yang memiliki pengaruh paling besar terhadap arah pasar. Ketika sebuah negara mampu mengubah keseimbangan pasokan global hanya dengan kebijakan domestiknya, maka negara tersebut secara otomatis menjadi pusat perhatian. Dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Data menunjukkan bahwa stok sawit Malaysia meningkat menjadi sekitar 2,43 juta ton. Data juga menunjukkan bahwa ekspor Malaysia turun menjadi sekitar 1,11 juta ton. Sementara itu, berbagai analisis pasar terus menyoroti program biodiesel Indonesia dan dampaknya terhadap keseimbangan pasokan global. Fakta-fakta tersebut mungkin tidak menjawab seluruh pertanyaan mengenai masa depan industri sawit. Namun setidaknya ada satu kesimpulan yang mulai terlihat dengan cukup jelas. Indonesia saat ini bukan sekedar salah satu pemain besar dalam industri sawit dunia. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah pasar secara nyata. Ketika Indonesia mengambil keputusan, para analis menghitung ulang proyeksi mereka. Ketika Indonesia mengubah kebijakan, para pelaku pasar menyesuaikan strategi mereka. Dan ketika Indonesia memperluas penggunaan biodiesel, pasar global ikut memperhitungkan dampaknya terhadap pasokan dan harga. Inilah alasan mengapa nama Indonesia terus muncul dalam berbagai pembahasan industri sawit internasional. Bukan karena Indonesia menjadi penyebab dari setiap perubahan yang terjadi, melainkan karena pengaruh Indonesia sudah terlalu besar untuk diabaikan. Dalam dunia komoditas global, kekuatan sejati seringkali tidak ditunjukkan oleh siapa yang paling banyak berbicara, melainkan oleh siapa yang kebijakannya membuat seluruh pasar harus menyesuaikan diri. Dan jika melihat perkembangan yang terjadi saat ini, banyak pihak mulai menyadari bahwa masa depan industri sawit dunia tidak lagi hanya ditentukan oleh berapa banyak sawit yang diproduksi. Masa depan industri sawit juga ditentukan oleh siapa yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan pergerakan pasar. Dari berbagai data dan analisis yang muncul, Indonesia semakin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya bagian dari permainan. Indonesia perlahan menjadi salah satu pihak yang menentukan kemana arah permainan itu bergerak. Perubahan posisi Indonesia dalam industri sawit global sebenarnya tidak terjadi dalam semalam. Proses ini berlangsung selama bertahun-tahun melalui kombinasi antara peningkatan produksi, perluasan pasar domestik, pembangunan industri hilir, serta keberanian mengambil kebijakan yang mampu mengubah struktur pasar. Karena itulah, ketika dunia membahas sawit hari ini, pembahasannya tidak lagi sekedar mengenai siapa yang memproduksi paling banyak, tetapi juga siapa yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keseimbangan pasar secara keseluruhan. Jika kita menengok beberapa dekade ke belakang, pasar sawit dunia lebih banyak berfokus pada sisi produksi. Negara yang mampu menghasilkan sawit dalam jumlah besar dianggap memiliki posisi paling kuat. Logikanya sederhana, siapa yang memiliki barang paling banyak, dialah yang dianggap menguasai pasar. Namun seiring waktu, dunia menyadari bahwa jumlah produksi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah kemampuan mengendalikan aliran pasokan dan permintaan. Disinilah Indonesia mulai menunjukkan keunggulannya. Indonesia tidak hanya meningkatkan produksi dari tahun ke tahun, tetapi juga membangun pasar domestik yang sangat besar. Ketika negara lain bergantung pada pembeli luar negeri untuk menyerap hasil produksinya, Indonesia mulai menciptakan pembeli dari dalam negeri sendiri.
Melalui program biodiesel, jutaan ton minyak sawit yang sebelumnya hanya bergantung pada pasar ekspor, kini memiliki tujuan baru di dalam negeri. Langkah ini memberikan keuntungan strategis yang luar biasa. Saat pasar global mengalami perlambatan, Indonesia masih memiliki pasar domestik yang dapat menyerap sebagian besar produksinya. Ketika harga internasional bergejolak, Indonesia memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas permintaan melalui konsumsi dalam negeri. Dan ketika negara-negara lain khawatir terhadap perubahan permintaan global, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas karena tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor. Inilah yang seringkali tidak terlihat dari permukaan. Banyak orang melihat sawit hanya sebagai komoditas ekspor. Padahal dalam kenyataannya, sawit telah menjadi bagian penting dari strategi ekonomi dan energi Indonesia. Semakin besar porsi sawit yang digunakan di dalam negeri, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam menghadapi perubahan pasar global. Sementara itu, kondisi yang dihadapi Malaysia memberikan gambaran berbeda. Ketika stok meningkat hingga mencapai sekitar 2,43 juta ton, muncul tantangan baru yang harus dihadapi. Setiap ton sawit yang tersimpan di gudang membutuhkan biaya. Gudang harus dirawat, sistem penyimpanan harus dijaga, kualitas produk harus dipertahankan agar tetap memenuhi standar pasar internasional. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semakin lama stok tersimpan, semakin besar pula tekanan yang dirasakan oleh pelaku industri. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari produksi adalah penjualan. Tidak ada perusahaan yang ingin produknya hanya memenuhi gudang tanpa menghasilkan arus kas yang memadai. Oleh sebab itu, ketika stok meningkat sementara ekspor menurun, para pelaku pasar mulai mencari penjelasan mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menariknya, jawaban yang muncul berkali-kali kembali mengarah kepada Indonesia. Bukan karena Indonesia menjadi penyebab langsung dari seluruh persoalan tersebut, melainkan karena keputusan Indonesia dianggap memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan pasar regional. Bayangkan sebuah waduk raksasa yang memasok air ke berbagai daerah. Ketika pengelola waduk memutuskan untuk menahan sebagian aliran air, maka seluruh wilayah yang bergantung pada aliran tersebut akan merasakan dampaknya. Mereka mungkin tidak kehilangan seluruh pasokan, tetapi mereka harus menyesuaikan perhitungan mereka. Mereka harus memperkirakan kembali kebutuhan mereka. Mereka harus mengubah strategi distribusi mereka. Kurang lebih seperti itulah posisi Indonesia dalam pasar sawit dunia saat ini. Ketika Indonesia meningkatkan konsumsi domestik melalui biodiesel, pasar global harus menyesuaikan diri. Ketika Indonesia mengurangi jumlah yang tersedia untuk ekspor, para pembeli internasional harus menghitung ulang sumber pasokan mereka. Dan ketika Indonesia mengubah kebijakan terkait sawit, para analis di berbagai negara langsung memperbaharui proyeksi mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan dalam industri modern tidak selalu berasal dari dominasi produksi semata. Kekuatan juga berasal dari kemampuan mempengaruhi perilaku pasar. Semakin banyak pihak yang harus mempertimbangkan keputusan Anda sebelum membuat keputusan mereka sendiri, semakin besar pengaruh yang Anda miliki. Tidak heran jika banyak analis mulai melihat Indonesia sebagai salah satu faktor utama dalam industri sawit global. Bahkan ketika mereka sedang membahas kondisi Malaysia sekalipun, mereka merasa perlu membahas Indonesia, karena kedua hal tersebut sudah saling berkaitan. Pasar tidak melihat negara-negara produsen secara terpisah. Pasar melihat keseluruhan ekosistem pasokan global. Dan dalam ekosistem tersebut, Indonesia memegang porsi yang sangat besar. Ada satu hal menarik yang sering luput dari perhatian. Ketika harga sawit relatif tinggi, banyak orang menganggap bahwa seluruh pelaku industri pasti berada dalam kondisi yang baik. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Harga yang tinggi memang memberikan keuntungan potensial yang lebih besar. Tetapi keuntungan tersebut baru benar-benar terrealisasi ketika produk berhasil dijual. Jika harga tinggi tetapi volume penjualan menurun, maka situasinya menjadi lebih kompleks. Di atas kertas nilai barang memang meningkat. Namun selama barang tersebut masih berada di gudang, keuntungan sebenarnya belum sepenuhnya terwujud. Inilah salah satu alasan mengapa peningkatan stok tetap menjadi perhatian meskipun harga sawit masih relatif kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam dunia bisnis, arus barang sama pentingnya dengan harga barang. Produk yang bergerak dari produsen ke pembeli menciptakan pendapatan. Produk yang berhenti di gudang menciptakan biaya. Karena itu keseimbangan antara produksi, ekspor, dan konsumsi menjadi faktor yang sangat penting.
Indonesia tampaknya memahami prinsip ini dengan cukup baik. Selain terus meningkatkan produksi, Indonesia juga berusaha memperluas penggunaan sawit di berbagai sektor. Strategi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya tahan industri terhadap perubahan eksternal. Bayangkan jika suatu hari permintaan global melemah secara signifikan, negara yang sepenuhnya bergantung pada ekspor akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Sebaliknya, negara yang memiliki pasar domestik kuat akan memiliki bantalan tambahan untuk menghadapi situasi tersebut. Inilah salah satu alasan mengapa banyak pihak melihat kebijakan biodiesel Indonesia sebagai langkah strategis jangka panjang. Bahkan dari sudut pandang petani, keberadaan pasar domestik yang besar memberikan rasa aman yang lebih tinggi. Mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pembeli luar negeri. Mereka memiliki alternatif permintaan yang berasal dari dalam negeri sendiri. Ini membantu menciptakan stabilitas yang sangat penting bagi keberlanjutan industri. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Apakah Indonesia sudah benar-benar menjadi penentu arah pasar sawit dunia? Jawaban yang paling tepat mungkin bukan ya atau tidak, melainkan sejauh mana. Karena dalam pasar global, tidak ada satu negara pun yang mampu mengendalikan seluruh faktor. Permintaan dari negara pengimpor tetap penting. Kondisi ekonomi global tetap berpengaruh. Kebijakan energi di berbagai negara juga memainkan peran besar. Namun jika berbicara mengenai negara yang memiliki kemampuan paling besar untuk mempengaruhi keseimbangan pasokan, Indonesia jelas berada di posisi teratas. Buktinya terlihat dari cara pasar bereaksi terhadap berbagai kebijakan yang diambil Indonesia. Ketika ada perubahan target biodiesel, pasar langsung memperhatikan. Ketika ada perubahan kebijakan ekspor, pasar segera merespons. Ketika pemerintah Indonesia mengumumkan langkah baru terkait industri sawit, para analis internasional langsung memasukkannya ke dalam model perhitungan mereka. Fenomena seperti ini tidak terjadi kepada semua negara. Hanya negara dengan pengaruh besar yang mampu menciptakan reaksi pasar dalam skala luas. Dan semakin sering reaksi tersebut terjadi, semakin jelas bahwa pasar menganggap negara tersebut sebagai salah satu aktor utama. Pada akhirnya, perkembangan terbaru ini memberikan pelajaran yang menarik mengenai bagaimana kekuatan ekonomi bekerja di era modern. Kekuatan tidak selalu terlihat dari siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang paling sering tampil di media. Terkadang, kekuatan justru terlihat dari siapa yang menjadi referensi utama ketika semua orang mencoba memprediksi masa depan. Saat stok sawit Malaysia meningkat, pasar membahas Indonesia. Saat harga sawit diproyeksikan bergerak ke depan, pasar membahas Indonesia. Saat masa depan industri sawit regional diperhitungkan, pasar kembali membahas Indonesia. Pola yang berulang ini menunjukkan satu hal yang sulit diabaikan. Indonesia bukan lagi sekadar bagian dari cerita industri sawit dunia. Indonesia telah menjadi salah satu tokoh utama dalam cerita tersebut. Setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak yang dirasakan jauh melampaui batas wilayah nasional. Setiap langkah yang diambil menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku pasar di berbagai belahan dunia. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin bahwa beberapa tahun ke depan, pertanyaan paling penting dalam industri sawit global bukan lagi berapa banyak sawit yang diproduksi dunia. Pertanyaan yang lebih menentukan mungkin justru apa langkah berikutnya yang akan diambil Indonesia. Karena dalam pasar modern, pengaruh terbesar seringkali dimiliki oleh pihak yang mampu membuat semua orang menyesuaikan rencana mereka. Dan saat ini, semakin banyak tanda yang menunjukkan bahwa Indonesia berada tepat pada posisi tersebut. Jika kita mengamati lebih dalam lagi, ada satu aspek yang sangat menarik dari perkembangan industri sawit saat ini, yaitu perubahan cara dunia memandang Indonesia. Dahulu Indonesia sering dipandang hanya sebagai negara pemasok bahan baku. Indonesia menghasilkan sawit dalam jumlah besar, lalu menjualnya ke pasar internasional. Peran tersebut memang penting, tetapi belum tentu membuat sebuah negara menjadi pusat pengambilan keputusan dalam suatu industri. Namun sekarang situasinya mulai berubah. Indonesia tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga mulai menentukan bagaimana komoditas tersebut digunakan. Ketika Indonesia memperluas program biodiesel, Indonesia tidak sekadar menjual sawit kepada dunia. Indonesia menciptakan permintaan baru dari dalam negeri. Ini adalah perubahan yang sangat besar, karena negara yang mampu menciptakan permintaannya sendiri biasanya memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Dalam ekonomi global, negara yang hanya mengandalkan ekspor seringkali harus mengikuti kondisi pasar. Tetapi negara yang memiliki pasar domestik besar memiliki kemampuan untuk memengaruhi pasar.
Perbedaan inilah yang perlahan mulai terlihat dalam industri sawit Asia Tenggara. Kita bisa melihat contohnya dari bagaimana para analis berbicara mengenai masa depan harga sawit. Ketika mereka mencoba memperkirakan harga beberapa bulan ke depan, mereka tidak hanya melihat berapa banyak sawit yang diproduksi Malaysia atau Indonesia. Mereka juga melihat berapa banyak sawit yang akan diserap oleh program biodiesel Indonesia. Mereka mencoba menghitung berapa juta ton yang akan tetap berada di dalam negeri dan berapa juta ton yang akan masuk ke pasar internasional. Artinya, keputusan yang dibuat di Jakarta dapat memengaruhi perhitungan bisnis yang dilakukan ribuan kilometer jauhnya. Ini adalah indikator yang sangat jelas mengenai besarnya pengaruh yang dimiliki Indonesia saat ini. Mari kita bayangkan sebuah situasi sederhana. Misalkan ada dua pedagang besar di sebuah pasar. Pedagang pertama menjual hampir seluruh barangnya ke pelanggan luar kota. Pedagang kedua juga menjual barang ke luar kota, tetapi memiliki pelanggan tetap yang sangat besar di dalam kotanya sendiri. Ketika kondisi ekonomi memburuk dan pembeli luar kota mulai mengurangi pesanan, pedagang pertama akan langsung merasakan dampaknya. Namun pedagang kedua masih memiliki pelanggan domestik yang bisa membantu menjaga perputaran barangnya. Inilah yang membuat banyak negara berusaha membangun pasar domestik yang kuat. Mereka ingin mengurangi ketergantungan terhadap faktor-faktor eksternal yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan Indonesia telah melakukan langkah tersebut melalui berbagai kebijakan hilirisasi dan pengembangan biodiesel. Karena itu ketika muncul berita mengenai peningkatan stok sawit Malaysia, banyak pengamat tidak hanya melihat angka stok semata. Mereka juga melihat perbandingan struktur industri antara kedua negara. Mereka melihat bagaimana Indonesia memiliki mekanisme tambahan untuk menyerap sebagian produksinya sendiri. Mereka melihat bagaimana Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam mengelola pasokan. Tentu saja ini bukan berarti Indonesia tidak menghadapi tantangan. Industri sawit Indonesia juga menghadapi berbagai persoalan, mulai dari fluktuasi harga internasional, tuntutan keberlanjutan lingkungan, perubahan regulasi perdagangan global, hingga persaingan dengan minyak nabati lainnya. Semua tantangan tersebut tetap ada dan harus dihadapi dengan serius. Namun yang membedakan adalah skala pengaruh Indonesia terhadap pasar. Ketika Indonesia menghadapi tantangan, dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, dampaknya juga dapat dirasakan oleh pasar internasional. Karena volume produksi dan konsumsi Indonesia sudah begitu besar, sehingga setiap perubahan menjadi relevan bagi banyak pihak. Inilah alasan mengapa dunia terus memperhatikan Indonesia, bukan karena Indonesia selalu benar, bukan pula karena Indonesia tidak memiliki masalah, tetapi karena ukuran dan pengaruh Indonesia membuat setiap keputusan menjadi penting. Menariknya lagi, fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di sektor sawit. Dalam banyak komoditas strategis dunia, selalu ada negara tertentu yang menjadi acuan utama pasar. Dalam minyak bumi misalnya, pasar selalu memperhatikan keputusan negara-negara produsen utama. Dalam industri semikonduktor, dunia memperhatikan negara-negara yang menguasai teknologi dan produksi chip. Dalam sektor pangan, pasar memperhatikan negara-negara yang memiliki produksi besar dan mampu memengaruhi pasokan global. Sekarang dalam industri sawit, Indonesia semakin menempati posisi tersebut. Ketika pelaku pasar ingin memahami arah masa depan industri, mereka merasa perlu mengetahui langkah Indonesia terlebih dahulu. Hal ini sebenarnya merupakan pencapaian yang tidak bisa dianggap sepele. Mengubah status dari sekedar produsen menjadi penentu arah pasar membutuhkan waktu yang panjang. Dibutuhkan kapasitas produksi yang besar, pasar domestik yang kuat, kebijakan yang konsisten, serta kemampuan menjaga peran strategis dalam rantai pasok global. Jika kita kembali kepada data yang menjadi awal pembahasan tadi, yaitu stok sawit Malaysia yang mencapai sekitar 2,43 juta ton dan ekspor yang turun menjadi sekitar 1,11 juta ton, kita bisa melihat mengapa perhatian pasar begitu besar. Angka-angka tersebut bukan hanya menggambarkan kondisi Malaysia. Angka-angka tersebut juga mendorong pasar untuk bertanya mengenai keseimbangan pasokan regional secara keseluruhan. Dan ketika pasar mulai membahas keseimbangan pasokan regional, nama Indonesia hampir tidak mungkin diabaikan. Produksi Indonesia terlalu besar, ekspor Indonesia terlalu besar, konsumsi domestik Indonesia juga terlalu besar untuk dikesampingkan. Karena itu, semakin lama kita mencermati perkembangan ini, semakin jelas terlihat bahwa pembahasan mengenai sawit Malaysia dan Indonesia sebenarnya tidak bisa dipisahkan sepenuhnya.
Keduanya berada dalam industri yang sama dan saling memengaruhi. Namun pengaruh yang dimiliki masing-masing negara tidak selalu sama besar. Saat ini banyak indikator menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam memengaruhi arah pasar. Bukan karena Indonesia ingin mengendalikan pasar, tetapi karena ukuran ekonominya memang membuat dampak kebijakannya menjadi sangat signifikan. Pada akhirnya, pasar global selalu bergerak berdasarkan persepsi dan realitas. Persepsi dibentuk oleh keyakinan para pelaku pasar mengenai siapa yang paling berpengaruh. Realitas dibentuk oleh data dan fakta yang terjadi di lapangan. Menariknya, dalam kasus ini, persepsi dan realitas tampaknya mulai bertemu pada titik yang sama. Persepsi pasar mengatakan bahwa Indonesia adalah faktor utama dalam industri sawit dunia, sementara realitas menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia memang terus diperhitungkan dalam berbagai analisis internasional. Ketika dua hal tersebut bertemu, lahirlah sebuah pengakuan yang tidak perlu diumumkan secara resmi. Pengakuan bahwa Indonesia saat ini bukan hanya salah satu pemain terbesar di industri sawit dunia. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang arah kebijakannya mampu memengaruhi keputusan bisnis, strategi perdagangan, dan proyeksi pasar di berbagai belahan dunia. Mungkin itulah alasan mengapa ketika ekspor sawit Malaysia turun, pembicaraan justru kembali kepada Indonesia. Karena di mata banyak pelaku pasar, memahami kondisi Malaysia saja belum cukup. Untuk memahami kemana arah industri sawit akan bergerak, mereka juga harus memahami apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Indonesia. Dan selama kondisi itu masih berlangsung, selama kebijakan Indonesia masih menjadi faktor yang diperhitungkan oleh para analis internasional, selama pasar masih menunggu keputusan Indonesia sebelum menentukan langkah mereka sendiri, maka satu kesimpulan menjadi semakin sulit untuk dibantah. Indonesia bukan lagi sekedar peserta dalam industri sawit global. Indonesia telah berkembang menjadi salah satu penentu ritme permainan. Dan dalam dunia bisnis internasional, posisi seperti itu merupakan salah satu bentuk kekuatan ekonomi yang paling berharga. Karena kekuatan sejati bukan hanya tentang memiliki produk yang banyak. Kekuatan sejati adalah ketika keputusan yang Anda ambil membuat seluruh pasar dunia ikut menyesuaikan langkahnya.